Setelah dimulainya pertarungan Hao Chen melawan Li Zhengji di babak semifinal kompetisi besar kuil, Hao Chen pun segera menunjukkan salam penghormatannya pada Li Zhengji di panggung arena. Dengan tindakannya ini ditujukannya untuk menghormatinya sebagai kepala kuil penyihir. Saat Li Zhengji pun yang melihatnya hanya mengungkapkan senyum dingin di wajahnya dan menyatakan tentang dirinya yang benar-benar tak berharap Hao Chen menjadi lawan terakhirnya di pertemuan besar kuil. Sehingga Bonnya pun yang merasa tak sabar akan pertarungan ini yang memang sudah ditunggu waktunya sekian lamanya. Tanpa basa-basi langsung memulai pertarungan, saat segera ia pun mengarahkan tongkat penyihirnya di depannya serta mulai melontarkan serangkaian mantra untuk mengunci ke arah Hao Chen. Dengan itu pun langsung menghasilkan sebuah kilau cahaya hijau yang lebat menyebar ketika lantunan mantra membawa irama fantastis terdengar ke telinga semua orang yang hadir. Menyebabkan Hao Chen pun yang melihatnya menunjukkan mode seriusnya dan mulai memunculkan sepasang sayap emas di punggungnya, diikuti juga dengan seekor binatang roh kuda unicorn raja bintangnya yang langsung ditungganginya. Sebelum kemudian binatang roh itu pun segera melontarkan desisan panjangnya dan tanduk di atas kepalanya menyala, membungkus Hao Chen dan dirinya sendiri dalam cahaya, sehingga mengakibatkan siluet penampilan mereka pun disembunyikan dari dunia luar. Dengan ketika muncul kembali, semua orang di panggung penonton pun yang melihatnya spontan terbelalak keheranan dikarenakan mereka kali ini dapat melihat seluruh tubuh Hao Chen bersinar di bawah gelombang baju besi warna-warninya, dan dari penampilannya ia tampak sedikit menyerupai seorang kesatria ilahi. Terlebih lagi cahaya beraneka warna adalah tanda alat ilahi. Dengan unicorn raja bintangnya berubah menjadi baju besi warna-warni yang setara dengan baju besi tingkat alat ilahi, serta ia mendapat manfaat dari dorongan ekstrim dari domain bintangnya yang telah mengisi ulang energi spiritual Hao Chen yang telah sedikit terkuras habis dalam pertarungannya di babak kompetisi sebelumnya, menjadikannya pun kali ini mendapatkan kekuatan tambahan di dalam dirinya. Namun ketika semua orang di panggung penonton masih menunjukkan keheranannya ini, Hao Chen di panggung arena pun tiba-tiba melontarkan teriakan kerasnya memanggil Hao Yu. Dengan ketika teriakannya itu terdengar, Hao Yu pun kali ini dalam kilau cahaya emas ungunya muncul kembali di sisi Hao Chen serta bergegas bergerak menuju ke arahnya, sehingga menyebabkan semua orang di panggung penonton pun yang melihatnya lagi-lagi menunjukkan keterkejutannya dengan masing-masing dari mereka mulai menebak munculan Hao Yu ini hanya semata-mata akan merubah wujudnya menjadi baju besi di tubuh Hao Chen. Mengingat itu didasari atas mereka yang telah melihat pertarungannya sebelumnya pernah melakukan tindakan pemanggilannya ini. Dengan itu dikombinasikannya oleh evolusi domainnya memungkinkannya untuk meraih kemenangan. Namun ketika melontarkan tebakannya ini, semua orang di panggung penonton pun sontak mengubah ekspresi heran di wajahnya dan dengan cepat menyadari kesalahannya dikarenakan mereka dapat melihat Hao Yu tidaklah merubah wujudnya menjadi bentuk baju besi seperti yang mereka harapkan, melainkan ia merubah wujudnya menjadi sebuah pedang raksasa yang langsung muncul di tangan Hao Chen. Dengan pedang itu memiliki penampilan sangat panjang, dihiasi campuran kilau cahaya emas ungunya, serta memiliki 9 garis yang membentang dari pegangannya hingga ke titik pedang yang tajam, dan 6 kepala kecil Hao Yu terbentang dari bilah tebal, tanpa seolah-olah ujungnya itu berasal dari napas mereka, sehingga ketika mencengkramnya, Hao Chen pun dapat merasakan kekuatan tirani yang tak tertandingi keluar dari pedang besar ini, dan terkait dengan kekuatan garis keturunan dalam dirinya. Kekuatannya pun tampak seperti menyebar dari tubuhnya sendiri. Terlebih lagi sebagai seorang kesatria, Hao Chen pun memiliki hubungan yang tajam dengan senjatanya saat di depan pedang besar emas ungu Hao Yu ini. Bahkan kemampuan pedang terkuat yang pernah dimunculkannya tampak tak sebanding dengannya, dan itu terasa seperti gelombang aura 6 unsur muncul dari pedang raksasa ini. Namun ketika Hao Chen mengubah penampilan hebatnya, Li Zhengji di sisi lain pun telah menyelesaikan lantunan mantra terlarangnya saat bayangan hijau besar pun muncul di belakangnya. Dibalut baju besi emas hijau membawa sepasang kapang di tangannya yang ternyata ini merupakan sesosok dewa angin besar. Dengan setelah kemunculannya, Li Zhengji pun segera masuk di tengah-tengah sosok dewa anginnya yang matanya langsung menyala seolah-olah dipenuhi kecerdasan. Di balik pandangan matanya menatap ke arah Hao Chen, sebelum kemudian ia pun mulai mengayunkan kapaknya berisikan domain dewa angin yang langsung menghasilkan gelombang cahaya emas. Dengan itu pun secara brutal segera dilesatkannya ke arah Hao Chen, menyebabkan Hao Chen pun yang melihatnya hanya menunjukkan ketenangannya dan mulai memunculkan domain dewa cahayanya yang langsung melakukan bentrok melawan serangan domain dewa angin dari Li Zhengji, sehingga itu pun mengakibatkan sejumlah gelombang pancaran ledakan terjadi di panggung arena. Namun ketika bentrokan domain masih terjadi, sosok dewa angin Li Zhengji pun segera melesat dan tiba di titik bentrokan kedua domain saat ia melambaikan pedang panjang muncul di tangannya yang langsung menghasilkan domain dewa petir. Dengan itu pun tanpa basa-basi dilesatkannya ke arah Hao Chen. Akan tetapi menghadapi serangan pedang panjang dewa angin, Hao
Hao Chen pun memilih untuk tak menghindar melainkan tetap diam di tempatnya, mengingat ia tahu dalam situasi ini jika dirinya mundur, dapat dipastikan serangan Li Zhengji itu pasti akan membuat jalan di dalam domain dewa cahayanya, dan berkat domain dewa anginnya sendiri, ia tak akan terlalu terpengaruh oleh domain dewa cahaya, sehingga embuannya pun mengambil keputusan untuk menggunakan kemampuan pedang besar Haoyu-nya yang segera dilesatkannya ke arah serangan pedang panjang dari dewa angin Li Zhengji, sehingga mengakibatkan bentrokan dahsyat pedang pun terjadi di antara keduanya. Setelah bentrokan kedua serangan pedang terjadi, Li Zhengji pun yang melihatnya hanya menunjukkan kesantuyannya serta ketengilannya. Sebab ia tahu dengan kemampuan serangan pedang dewa anginnya serta teknik badas domain anginnya yang mengarah ke TKP Hao Chen, ia pun percaya dengan pasti bahwa serangan ini setidaknya akan membuat Hao Chen menderita kesuraman dengan terpental cukup jauh di panggung arena. Lalu kemudian ia akan terus menggunakan domain dewa anginnya untuk menyerang domain dewa cahaya Hao Chen berulang kali. Yang meskipun Hao Chen memiliki keunggulan dalam hal kekuatan domain belaka, Li Zhengji pun sudah memahami dua teknik domainnya dan penelitian maupun pemahamannya tentang domainnya sendiri setidaknya jauh melebihi Hao Chen, sehingga embuannya pun merasa yakin bisa mengalahkan Hao Chen serta meraih kemenangan. Namun ketika Li Zhengji masih menunjukkan kepedeannya ini, ia pun sontak terkejut dapat melihat begitu pedang panjang dewa anginnya bersentuhan dengan pedang besar Hao Chen. Dirinya merasakan gelombang mengerikan yang tak terlukiskan di dalam pikirannya, dan kekuatan menakutkan yang penuh dengan kehancuran serta malapetaka memaksanya mundur dengan cepat saat ia membalikkan pedang panjang dewa anginnya serta cara paksa memotong hubungannya dengan sinar pedang besar Hao Chen, mencoba memutus tekanan energi mengerikan darinya, sehingga buat pedang besar Hao Chen itu pun secara tak terkendali mulai menghancurkan sejumlah badai di dalam domain dewa anginnya. Dengan itu pun akhirnya mengakibatkan domain dewa angin Li Zhengji dipenuhi sejumlah retakan, tanpa sepertinya itu hampir untuk kapan saja, menyebabkan Li Zhengji pun yang melihatnya spontan menunjukkan keterkejutannya di balik mode bengong dengan tak berharap. Serangan pedang besar Hao Chen itu menimbulkan dampak besar baginya, yang bahkan bukan hanya Li Zhengji saja yang menunjukkan keterkejutannya. Hao Chen pun di panggung arena juga menunjukkan hal yang sama, dengan ia sama sekali tak menyangka perubahan pedang Hao Chen ternyata mencapai tingkat yang sangat mengerikan, dan ini tampaknya setara di luar kekuatan alat ilahi biasa. Namun setelah beberapa saat terkejut, Li Zhengji kembali sadar dan sekali lagi mulai melambaikan pedang panjang di tangannya, memunculkan kemampuan pedang angin berukuran kecilnya sama seperti kemampuan yang pernah dimunculkannya ketika melawan Ying Er. Dengan itu pun tanpa basa-basi langsung dilesatkannya ke arah Hao Chen, menyebabkan Hao Chen pun yang melihatnya segera melambaikan pedang besar Haoyu-nya yang langsung menghasilkan kilau cahaya energi ungu emas mengerikan karena sejumlah serangan pedang angin Li Zhengji, sehingga hanya dalam sepersekian detik itu pun mengakibatkan sejumlah bila angin itu hancur dengan ledakan dan sepenuhnya menghilang di tengah-tengah sinar cahaya ungu. Dengan setelah melakukan tindakannya ini, Hao Chen pun perlahan menyadari bahwa seluruh bumi ada di dalam genggamannya dengan pedang besar Haoyu di tangannya. Membuatnya pun akhirnya tahu ini adalah sikap tirani yang dibawa oleh Haoyu di dalam pedangnya agar bisa dikendalikan, yang meskipun ia tak tahu bagaimana Haoyu berhasil mencapainya, tak ada yang bisa menyangkal kekuatan pedang ilahinya, bahkan bisa bersaing di depan teknik domain angin terkuat dari Li Zhengji. Terlebih lagi Li Zhengji kali ini tak kuasa menunjukkan ketegangan di wajahnya ketika melihat sejumlah kemampuan domain dewa anginnya akhirnya secara mudahnya diatasi oleh kemampuan pedang besar dari Hao Chen. Membuatnya pun mulai menyadari bahwa pertarungan ini mungkin tak segampang yang ia pikirkan, dan tak hanya itu ternyata menantang kemenangan nyatanya kali ini juga semakin jauh dari genggamannya. Tapi sebagai kepala kuil penyihir ter-OP, tak mungkin baginya kali ini akan menyerah begitu saja, mengingat itu sama saja akan mempermalukannya di hadapan semua pemimpin kuil lainnya, sehingga embuannya pun memutuskan untuk memunculkan sepenuhnya kemampuan badas terakhirnya agar mengalahkan Hao Chen. Dengan segera sejumlah energi brutal pun langsung dimunculkannya untuk menyelimuti domain dewa anginnya yang kali ini mulai menunjukkan mode badasnya. Namun melihat mode badas yang ditunjukkan Li Zhengji, Hao Chen pun yang tak mau kalahkan hal ini juga menunjukkan hal yang sama saat ia mulai memunculkan domain dewa angin terbadasnya, dan itu pun langsung mengubah penampilannya menjadi sesosok dewa cahaya yang sangat menakjubkan, diikuti dengan penampilan pedang besar Haoyu di tangannya menunjukkan perubahan luar binasanya di balik sejumlah kepala naganya muncul di ujung pedangnya, sebelum kemudian dengan teriakan kerasnya ia pun secara brutalnya segera melesatkannya ke arah Li Zhengji, dengan ketika serangan pedang besar badasnya itu menghantam domain dewa cahaya yang melindungi Li Zhengji. Domain dewa cahaya itu pun yang tak sanggup untuk menahannya, pada akhirnya dihancurkan dengan ledakan menyisakan sosok Li Zhengji di panggung arena.
Namun pasca menghancurkan domain dewa cahayanya, Hao Chen pun tak menghentikan sedikit pun serangannya, malah sebaliknya melesatkan sekali lagi kemampuan pada serangan terakhir pedang besar Haoyunya ke arah Li Zhengji mencoba untuk mengalahkannya, sehingga buat Li Zhengji pun yang melihatnya hanya bisa menunjukkan kepasrahan serta kepanikannya tanpa merasa bingung harus mengeluarkan kemampuan sirah apalagi untuk menghindarinya. Namun mengetahui Li Zhengji tak mampu menghindari serangan pedangnya, Hao Chen pun yang tak berniat untuk menghabisinya, memilih untuk membelokkan serangan badas pedang terakhirnya demi menyelamatkan nyawa Li Zhengji, mengingat dia tahu jika dirinya tak membelokkan serangan pedangnya, kemungkinan besar itu dapat dipastikan akan memokatkannya, sehingga buahnya pun kali ini jatuh terhuyung di panggung arena dalam kondisi lemahnya. Di balik tepuk tangan gemuruh semua orang di panggung penonton, memuji atas kemampuan hebat yang ditunjukkannya selama pertarungannya. Tapi berbanding terbalik dengan Li Zhengji, ia pun yang kali ini menunjukkan mode bengongnya. Pasca serangan pedang badas yang dimunculkan Hao Chen secara bertahap kembali ke dalam kondisi normalnya. Saat dengar rasa kecewa yang kali ini ditunjukkannya, ia pun perlahan mendekati Hao Chen dan perlahan membantunya untuk berdiri, sembari mengungkapkan kekalahannya dalam pertarungan melawannya dan menyatakan Hao Chen sebagai pemenangnya, sehingga membuatnya pun berharap dengan dirinya yang sekarang sudah memenuhi syarat untuk menantang Kaisar Dewa Iblis, masa depan aliansi kuil pun akhirnya sepenuhnya diserahkan olehnya, dan dirinya percaya bahwa ia akan dapat memimpin aliansi kuil untuk sepenuhnya mengubah era kegelapan ini menjadi masa depan yang sangat cerah. Dengan setelah menyatakan hal ini, Li Zhengji pun menepuk bahu Hao Chen dan memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkan panggung arena, menyebabkan Hao Chen pun yang melihatnya hanya menunjukkan senyum tampannya, dengan kemudian juga memutuskan untuk meninggalkan panggung arena dan langsung disambut para tim pemburu iblisnya, sebelum pada akhirnya Chayar pun segera menyambutnya dan langsung memeluknya.